Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan nama saya Nyoman Sumaryati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan melakukan refleksi individu modul 2.1 mulai dari diri. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Yaitu dengan cara mengamati setiap murid yang ada di kelas karena setiap murid punya karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid dan mengamati dan mengevaluasi seberapa efektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Saya adalah seorang guru matematika kelas 9 SMP yang mengajar 6 kelas dengan jumlah murid 24 sampai 32 orang per kelas dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada murid dengan kemampuan akademik yang tinggi, ada juga murid dengan kemampuan akademik yang rendah. Ada yang aktif, ada juga yang pendiam. Untuk melayani kemampuan murid yang berbeda, saya telah melakukan wawancara untuk mengetahui minat murid, mengobservasi secara langsung sehingga mengetahui profil belajar murid. Berbekal data yang tersedia, saya membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Saya melakukan penilaian berdasarkan kriteria tertentu dan melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran berjalan menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah bagi murid saya telah menggunakan model pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid, menerapkan berbagai metode pembelajaran, menggunakan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi, melakukan penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor, dan melakukan komunikasi yang baik dengan murid untuk mengetahui kesulitan dan kebutuhan mereka. Ada perlakuan berbeda yang saya lakukan terhadap murid, yaitu memberikan waktu tambahan kepada murid yang membutuhkan, memberikan tugas mandiri dengan kemampuan murid, dan memberikan bimbingan dan pendampingan secara individual atau kelompok kecil. Tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid antara lain penyusunan materi pembelajaran yang membutuhkan waktu lebih, kegiatan pembelajaran di kelas yang membutuhkan waktu relatif lama sehingga kadang waktu yang ada tidak mencukupi, dan murid yang memiliki kemampuan akademik yang berbeda dapat menimbulkan kecepatan belajar antar murid. Tindakan-tindakan yang telah saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain menggunakan materi yang ada di buku dan menambah beberapa dari sumber lain, memberikan tambahan materi melalui video yang dapat anak-anak pelajari di rumah sehingga tidak banyak menghabiskan waktu di sekolah, merancang proses pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid, dan meningkatkan kompetensi diri sebagai guru. Untuk mengakomodasi tantangan terkait dengan keragaman murid tersebut, seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan cara 1. Melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid. 2. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode dan strategi sesuai dengan kebutuhan murid. Dan 3. Melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru Hebat. Salam Guru Penggerak.